Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pramono, salah satu mahasiswa Universitas Budi Luhur, Magister Ilmu Komputer dengan NIM 2411638 angkatan 2024 kelas XP. Di sini saya ingin membahas tentang perkembangan dan dampak teknologi 5G dalam operasional perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, seperti yang kita ketahui, perkembangan jaringan menuju perkembangan jaringan dari generasi pertama sampai saat ini itu mengalami perubahan yang sangat hebat. Di sini generasi pertama itu yaitu 1G, 2G, 2.G, 3G, 3.G, 4G, 5G, dan yang sekarang itu sedang menuju dengan masih tahap pengembangannya itu 6G. Untuk 1G sendiri muncul di tahun 1980 dengan teknologi utamanya itu masih analog, kecepatannya itu masih kbps dengan fitur utamanya hanya suara. Kemudian muncul generasi berikutnya itu 2G di tahun 1991 dengan teknologi utamanya itu udah lebih digital. Kecepatannya masih sama, fitur utamanya itu sudah ada SMS, MMS, suara, dan digital. Kemudian generasi selanjutnya itu 2.5G di tahun 1997 dengan teknologi utama itu sudah mulai GPRS. Kecepatannya sudah mulai meningkat di 28 sampai 38 kbps. Fitur utamanya itu sudah bisa MMS, WAP, email, web browsing. Kemudian di tahun 2021 di tahun 2001 muncul generasi berikutnya itu generasi 3G, di mana teknologi utamanya itu sudah menggunakan WCDMA, kecepatannya yang lebih signifikan di 2 Mbps dengan fitur utamanya itu sudah bisa untuk video call dan internet mobile. Kemudian generasi berikutnya di tahun 2005 dengan generasi 3.5G, teknologi utamanya itu sudah menggunakan HSDPA dengan kecepatannya itu sudah mulai 14 Mbps dengan fitur utama sudah bisa streaming video dan game online. Kemudian di tahun 2009 muncul teknologi baru yang namanya 4G dengan teknologi utama yaitu LTE, kecepatannya hingga 100 Mbps, bisa videonya sudah mulai HD, sudah mulai IoT dan VoLTE. Kemudian di tahun 2019 muncul teknologi baru yang dinamakan dengan teknologi generasi 5G dengan OFDM, kecepatannya hingga 20 Gbps. Fitur utama itu lebih lengkap dan lebih canggih. Nah, untuk sekarang ini, di zaman sekarang sudah mulai ada teknologi baru yang bernama teknologi 6G yang masih dalam proses tahap pengembangan. Yang pasti 6G ini pasti teknologi lebih canggih dari teknologi-teknologi sebelumnya. Kemampuan utama dari teknologi 5G ini untuk sisi data rate-nya, kecepatan datanya itu lebih cepat dari dari generasi sebelumnya. Kemudian untuk latensi waktu yang dibutuhkan juga berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, serta konektivitas yang lebih canggih dari generasi sebelumnya. Teknologi 5G di Indonesia ini sangat berpengaruh dalam kehidupan yang ada di negeri kita sekarang ini, terutama di berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Teknologi 5G merupakan teknologi penting dalam revolusi digital di Indonesia. Dengan memanfaatkan peluang 5G dengan tepat, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Layanan dan inovasi baru menggunakan 5G ini membuka peluang untuk layanan dan model bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya, di mana perusahaan dapat berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan baru yang memanfaatkan kecepatan, kapasitas, dan konektivitas jaringan 5G ini. Peluang jaringan 5G dalam perusahaan itu meningkatkan operasional perusahaan, di mana dengan menggunakan IoT dapat meningkatkan efisiensi operasional, pemantauan kondisi real time, dan otomatisasi proses. 2. Komunikasi yang lebih real time, di mana dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas
produktivitas karyawan serta memperluas jangkauan operasional. Yang ketiga itu analisis data yang lebih besar, membuat keputusan yang lebih cepat, lebih baik, memprediksi tren pasar dan meningkatkan operasional. Yang keempat, realitas virtual dan augmentednya, di mana visualisasi produk dan simulasi desain, serta pelatihan karyawan yang lebih imersif. Peningkatan efisiensi operasionalnya itu mencakup otomatisasi proses bisnis, pengolahan data yang lebih real time dan pemantauan rantai pasokan pasaran. Dampak teknologi 5G terhadap perusahaan yaitu pertama, kecepatannya itu lebih tinggi dan efisiensi. Perkembangan teknologi 5G di Indonesia memberikan kecepatan tinggi yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Dengan konektivitas yang lebih cepat, perusahaan dapat mengurangi waktu henti dan meningkatkan produktivitas dalam berbagai proses. Kemudian latensi rendah untuk otomatisasi, di mana teknologi 5G menawarkan latensi yang sangat rendah, yang sangat penting untuk aplikasi otomatisasi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menerapkan solusi otomatis yang lebih canggih, meningkatkan responsivitas sistem dan mempercepat pengambilan keputusan. Terus kemudian peluang baru dalam IoT dan data yang lebih besar, di mana dengan kemampuan 5G, perusahaan dapat memanfaatkan IoT secara optimal dan membuka peluang baru untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang lebih besar dan dapat digunakan untuk strategi bisnis yang lebih baik dan inovasi-inovasi produk yang lebih maju. Infrastruktur transformasi digital melalui 5G itu mencakup infrastruktur yang diperlukan, integrasi dengan teknologi lain, serta tantangan adopsi 5G. Meskipun ada banyak manfaat, adopsi 5G juga menghadapi tantangan seperti biaya implementasi yang lebih tinggi, kebutuhan untuk pelatihan karyawan. Perusahaan harus merencanakan strategi-strategi yang matang untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Kemudian bisa juga dia dengan diintegrasikan dengan teknologi teknologi lain seperti AI dan cloud computing. Terus perusahaan membangun infrastruktur yang mendukung, termasuk perangkat keras yang kompatibel dan jaringan yang mampu mendukung kecepatan dan latensi yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi 5G ini. Kemudian integrasi IoT dengan 5G menyediakan bandwidth yang diperlukan untuk menghubungkan berbagai perangkat IoT yang mendukung otomatisasi dan pengumpulan data yang lebih baik. Hal ini memfasilitasi transformasi digital yang lebih cepat di dalam suatu perusahaan. Peningkatan kolaborasi tim, kemudian pengembangan produk yang lebih cepat. Tantangan implementasi jaringan 5G di Indonesia itu antara lain investasi infrastrukturnya lebih besar. Membutuhkan investasi besar untuk membangun infrastruktur jaringan 5G. Berarti membutuhkan biaya yang lebih lumayan besar. Kemudian frekuensi yang terbatas dan harus dialokasikan dengan bijak. Keamanan dan privasi data, di mana peningkatan konektivitas dan jumlah perangkat yang terhubung akan menjadi ancaman dan privasi data menjadi lebih besar. Kemudian kompatibilitas dan interoperabilitas jaringan 5G harus kompatibel dengan teknologi sebelumnya dengan berbagai perangkat serta aplikasi yang sudah ada. Investasi dan biaya infrastruktur 5G meliputi biaya investasi yang lebih tinggi, penyebaran teknologi yang merata, ketersediaan SDM, serta harus dipertimbangkan juga regulasi dan kebijakan pemerintah. Sebelum perusahaan menggunakan teknologi 5G ini, ada baiknya perusahaan melihat resiko-risiko dan kendala-kendala dalam 5G ini. Masa depan 5G di Indonesia itu sangat berkembang, terutama untuk proyeksi pertumbuhan, dampak sosial dan ekonomi, kerjasama antar sektor swasta dan pemerintah, di mana teknologi 5G ini digunakan di berbagai sektor yang ada di perusahaan yang ada di Indonesia. Kesimpulan awalnya itu transformasi digital yang didorong oleh teknologi 5G akan mengubah cara perusahaan beroperasi di Indonesia. Dengan kemampuan untuk menghubungkan lebih banyak perangkat secara bersamaan, 5G memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih baik, persaingan global, serta kesiapan SDM yang memadai.
Kesimpulannya adalah investasi dalam 5G, perusahaan perlu berinvestasi dalam teknologi 5G dengan mengembangkan strategi digital yang tepat dan memperhatikan aspek keamanan dan privasi data. Kemudian kolaborasinya dengan berbagai pihak terkait seperti penyedia layanan telekomunikasi, perusahaan teknologi, dan regulator. Kemudian pertumbuhan bisnis dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang secara strategis, teknologi 5G dapat mendorong transformasi digital, meningkatkan daya saing perusahaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi jaringan seluler dari awal 1G sampai yang sekarang berjalan 6G yang masih dalam proses pengembangan, kita telah melihat bagaimana setiap generasi baru meningkatkan kecepatan, kualitas, dan fungsionalitas yang dapat mendukung berbagai inovasi digital. Dari 1G yang hanya menyediakan layanan suara makin berkembang setiap generasi, hingga 5G yang membuka peluang baru dalam kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet IoT. Kita berada di ambang revolusi digital yang semakin dalam. Karena setiap generasi perkembangan teknologi akan terus berkembang dan terus maju. Sementara itu, perkembangan 6G yang masih dalam tahap riset dan pengembangan menjanjikan kecepatan dan kapasitas yang jauh lebih besar. Kita bisa bayangkan yang sekarang aja sudah teknologi yang sudah canggih, gimana dengan kemunculan teknologi baru yaitu 6G. After itu kita nggak tahu akan ada perkembangan teknologi apa lagi. Perkembangan 6G yang masih dalam tahap riset itu bagi teknologi-teknologi baru yang saat ini belum kita bayangin sih. Sebagai user dan pengguna teknologi ini, kita perlu terus beradaptasi dan siap menghadapi perubahan setiap teknologi yang ada. Masa depan jaringan akan membawa dampak besar pada kehidupan kita sehari-hari, mendorong kemajuan di berbagai sektor perusahaan seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan hiburan. Jadi sebisa mungkin kita harus dapat memanfaatkan teknologi yang maju ini, dan kita juga harus mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi. Jadi gunakanlah teknologi-teknologi yang semakin maju ini dengan bijak dan layak. Mungkin itu aja dari saya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.